Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan sistem informasi booking lapangan GOR Geraha Krida Wiwaha. Yang pertama di sini beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Haikal Erlana dengan NPM 45232174. Saya Muhammad Saifullah dengan NPM 4523210066. Jalan Ferdiansyah, NPM 4523211099. Selanjutnya kita mulai dari bagian 2. Metodologi yang digunakan yaitu metodologi waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan, 2 perancangan sistem, 3 implementasi, 4 pengujian, dan 5 pemeliharaan. Lalu selanjutnya workflow sistem berjalan. Di sini kita bagi jadi 4, ada pelanggan, sistem, admin, petugas lapangan. Pelanggan bisa registrasi, login, dan sistem bisa menampilkan jadwal lapangan, lalu admin bisa menerima data dari sistem, dan petugas lapangan bisa melihat jadwal penggunaan lapangan. Selanjutnya ada diagram konteks. Yang pertama, pelanggan ada data diri, request, bukti pembayaran, lalu dari sistem ke pelanggan ada info kesediaan jadwal, info tagihan, kwitansi, lalu dari admin ada input jadwal lapangan, verifikasi, request laporan, dan dari sistem ada laporan transaksi dan pendapatan, lalu ada petugas lapangan, ada info jadwal harian, dan ke dalam sistem ada update status jadwal. Selanjutnya ada data flow diagram. Di sini data flow diagram kita ada 5, yaitu ada data store pelanggan, data store lapangan, yang kedua, dan yang ketiga ada jadwal, keempat ada booking, dan kelima ada pembayaran. Selanjutnya data store yang ada, yang pertama data pelanggan. Data yang disimpan itu ada ID pelanggan, nama lengkap, email, nomor telepon, password, lalu yang digunakan oleh proses ada kelola account sama proses booking. Ada yang kedua ada data lapangan, dan data yang disimpan ada ID lapangan, nama lapangan, jenis lapangan, harga sewa, status lapangan, lalu yang digunakan oleh proses ada kelola lapangan dan jadwal. Dan yang ketiga ada data jadwal. Data yang disimpan ada ID jadwal, ID lapangan, ID admin, ID petugas, tanggal, jam mulai, jam selesai, status kesediaan, dan digunakan oleh proses kelola lapangan dan jadwal, dan proses booking, dan juga proses pembayaran. Lalu yang keempat ada data booking. Data yang disimpan ada ID booking, ID pelanggan, ID jadwal, tanggal booking, status booking, total biaya, digunakan oleh proses booking, proses pembayaran, dan juga kelola laporan. Oke, selanjutnya yang kelima ada data pembayaran. Nah, data pembayaran ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi pembayaran pelanggan, termasuk bukti pembayaran, metode pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran. Data ini digunakan dalam proses verifikasi pembayaran dan pembuatan laporan pendapatan. Data yang disimpan yaitu ada ID pembayaran, ID booking, tanggal pembayaran, jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Lalu untuk data proses yang terhubung oleh data pembayaran, ada proses pembayaran dan kelola laporan. Oke, selanjutnya ada penjabaran kamus data. Yang pertama itu data pelanggan. Nah, tabel ini berfungsi untuk menyimpan identitas pelanggan yang mendaftar di sistem informasi booking lapangan GOR Geraha Krida Wiwaha, di mana atribut ID pelanggan ini bertindak sebagai primary key untuk setiap pelanggan yang mendaftar. Lalu yang kedua ada data lapangan. Pada tabel kamus data lapangan ini yang menjadi tabel master untuk menyimpan profil dari fasilitas lapangan, yaitu untuk mencatat informasi lapangan, harga sewa lapangan, per jam itu berapa harganya, dan status ketersediaan lapangan apakah sudah di booking atau masih tersedia. Selanjutnya ada data jadwal. Pada tabel kamus data jadwal ini menggunakan foreign key untuk menarik relasi ke tabel lapangan, petugas, dan admin untuk menginput jadwal secara presisi pada tanggal dan jam berapa lapangan sedang dipakai atau tersedia. Selanjutnya yang keempat data booking. Nah, karena di sini tabel pelanggan dan tabel jadwal dipertemukan melalui foreign key sebagai relasi antar tabel. Nah, tabel booking ini untuk mencatat siapa pelanggan yang melakukan booking, jadwal mana yang dipilih, serta kalkulasi total biaya yang harus dibayarkan. Yang kelima ada data pembayaran. Nah, pada tabel kamus data pembayaran ini sebagai kelanjutan dari proses booking, yaitu untuk memastikan transaksi diselesaikan dengan mencatat nominal yang dibayar dengan metode pembayaran apa yang digunakan, misalkan transfer, cash, atau QRIS, dan merubah status pembayaran menjadi lunas. Terus selanjutnya pemodelan ERD. Dari seluruh tabel yang saya jelaskan tadi saling terintegrasi yang terlihat pada pemodelan ERD ini. Bisa dilihat bahwa entitas booking menjadi pusat transaksi yang menghubungkan antar tabel pelanggan, jadwal, dan pembayaran. Pada akhirnya kumpulan transaksi dari entitas pembayaran akan ditarik oleh admin untuk dikelola menjadi laporan. Untuk selanjutnya, desain kontrol hierarki. Nah, desain hierarki ini sebagai bentuk antarmuka sistem informasi booking lapangan GOR Geraha Krida Wiwaha dan memiliki 5 pilar modul utama, yaitu kelola akun untuk registrasi pelanggan,
login multi-user, dan kelola data profil. Lalu yang kedua ada lapangan dan jadwal untuk input jadwal lapangan, update status jadwal, dan memfilter jadwal harian. Lalu yang ketiga, proses booking untuk mengecek ketersediaan lapangan, mengisi form booking, dan memvalidasi jam bentrok. Lalu yang keempat, pembayaran untuk mengunggah transfer, verifikasi validasi admin, dan mencetak kwitansi pembayaran. Dan yang terakhir, kelola laporan untuk rekap data transaksi dan mencetak laporan pendapatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian sini terdapat struktur dan kaitan antar modul. Di bagian kiri itu ada struktur hierarki modul. Ini adalah breakdown struktur yang terbagi menjadi 5 modul. Pertama ada kelola akun, berisi dengan registrasi pelanggan, login multi-user, koordinator, profil. Fungsinya adalah untuk manajemen user, pelanggan, dan admin. Kemudian ada lapangan dan jadwal, itu bisa include jadwal lapangan, dan status, filter jadwal harian, dan lainnya. Kemudian ada proses booking, dan cek ketersediaan lapangan, cek form booking, validasi jam bentrok, lalu ada pembayaran, upload bukti transfer, verifikasi, dan validasi admin, lalu cetak kwitansi pembayaran. Yang terakhir ada kelola laporan untuk backup seluruh data transaksi. Nah, yang di kanan itu ada kaitannya antar modul, yaitu modul kelola akun itu user itu harus registrasi atau login dulu. Kemudian ada lapangan dan jadwal, user itu perlu aktif untuk melihat jadwal. Lalu ada proses booking untuk melihat jadwal yang tersedia. Kemudian ada pembayaran, booking dibuat dulu sebelum bisa dibayar. Yang terakhir ada kelola laporan, itu memerlukan data transaksi booking pembayaran yang sudah direkap. Kemudian ada potongan codingan. Di sini ada booking.java. Itu kita membuat deklarasi kelas dan atribut. Di sini kelasnya itu ada kelas booking, dengan isinya itu ada ID booking, di pelanggan, jadwal, dan lainnya. Lalu ada konstruktornya, yaitu booking yang berisikan dengan data pelanggan dan jadwal. Lalu ada metodenya juga, yaitu metode buat booking untuk membuat booking yang ingin kita buat, kayak ID booking, kemudian bisa tanggal bookingnya, lalu total biayanya, status, dan lainnya. Kemudian ada metode ubah booking untuk mengubah data yang kita input tadi. Lalu ada juga metode batalkan booking. Itu batalkan jika pelanggan ingin membatalkan booking yang tersedia. Ini ada metode cek status, yaitu untuk melihat status booking. Ini ada metode tampil booking untuk menampilkan seluruh data yang sudah dibuat. Dan selanjutnya ada potongan coding, yaitu pembayaran. Jadi kita membuat atribut kelas, yaitu ada kelas pembayaran. Di sini itu ada ID pembayaran, ID booking, tanggal pembayaran, dan lainnya. Kemudian ada konstruktornya juga, yaitu pembayaran yang memberikan data dari kelas booking yang kita buat di sebelumnya. Nah, ada metode proses pembayaran, lalu ada metode verifikasi pembayaran, dan cetak bukti pembayaran. Nah, kemudian bisa dilihat ini untuk hasil runnya, itu ada input data admin, data pelanggan, kemudian data jadwal, data lapangan, dan data-data lainnya. Nah, ini masih sama, sini menampilkan bukti pembayaran, data booking, kemudian bisa membuat laporan, itu ada laporan ID 1, bisa menampilkan data admin, data pembayaran, dan data-data lainnya. Next. Nah, di sini ada diagram kelas. Diagram kelas ini yang pertama itu ada admin. Admin itu bisa membuat laporan. Kemudian laporan itu mengambil data dari tabel booking dan tabel pembayaran. Selanjutnya ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan itu untuk membuat data booking. Data booking itu bisa memilih jadwal dan melakukan pembayaran. Kemudian ada tabel petugas juga. Petugas itu untuk mengawasi jadwal yang sudah dibuat. Dan jadwal itu untuk memilih lapangan yang sudah dibuat, apakah lapangan itu tersedia atau tidak. Yang terakhir ada 5 test case. Sini ada registrasi pelanggan, itu untuk mengisi data registrasi. Hasil yang diharapkan adalah data pelanggan berhasil disimpan ke dalam sistem dan menampilkan pesan registrasi berhasil. Ada booking lapangan, itu untuk melakukan booking pada jadwal tersedia. Booking berhasil dibuat, situs booking menjadi menu pembayaran jika pembayaran itu dilakukan. Booking akan menampilkan itu tersedia. Kalau tidak, dia akan menampilkan tidak tersedia. Ada proses pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran tersedia. Ketika data pembayaran itu disimpan, jumlah pembayaran sesuai total biaya booking dan status pembayaran menunggu validasi atau menunggu verifikasi dari admin. Nah, verifikasi pembayaran itu yang dikelola oleh admin. Fungsinya adalah untuk merubah status dari yang sebelumnya menunggu verifikasi menjadi lunas. Dan status booking berubah menjadi aktif. Dan terakhir adalah membuat laporan. Laporan itu dilakukan oleh admin
itu sistem berhasil menghasilkan laporan sesuai periode yang dipilih dan menampilkan informasi booking serta pembayaran yang telah diverifikasi. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.